Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah statistika, kelas 12 3A13, dan saya Miko Andriawan dengan NIM 12190842. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 6, mata kuliah statistika, dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah saudari Ika Nuraini. Yang kedua itu ada Salsa Nabila Sulaiman. Kemudian ada Ridho Abdul Rafi Hermawan. Setelah itu ada Nur Alifah. Dan yang terakhir itu ada Safa Nur Akmalia. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami pada mata kuliah statistika tentang ukuran gejala pusat, yaitu menghitung data umur mahasiswa kelas 12 3A13. Untuk datanya didapat dari hasil penelitian melalui Google Form. Karena yang kita semua tahu, kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan sebuah penelitian secara langsung dan tatap muka, dan juga diberlakukannya pembatasan sosial. Maka dari itu, kami melakukannya penelitian tersebut secara online, yaitu kuesioner, dan semoga tidak mengurangi nilai, maksud, dan tujuan dari penelitian data tersebut. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Safa Nur Akmalia. Terima kasih. Nama saya Safa Nur Akmalia dengan NIM 12190868. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah latar belakang. Pada hakikatnya, statistik adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan analisis dan penulisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Adapun statistik sendiri adalah ilmu tentang cara-cara menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Kemudian selanjutnya di sini ada maksud dan tujuan. Yang pertama maksudnya yang pertama adalah mengetahui cara penghitungan data umur mahasiswa BSI jurusan Sistem Informasi pada kelas 12 3A13. Yang kedua, memberikan suatu informasi dalam mengelola suatu data. Yang ketiga itu ada menambah wawasan dan menambah wawasan dalam hal menganalisa sebuah data yang berkelompok. Kemudian tujuannya sendiri yang pertama adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir atau UAS, ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah statistika. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui cara mengolah data dengan menggunakan aplikasi Excel. Dan yang ketiga adalah membandingkan hasil pengolahan data statistik baik secara manual maupun menggunakan aplikasi pada komputer. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Sulaiman dengan NIM 12190831 dari kelas 12 3A13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Yang pertama itu ada pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Selanjutnya ada pengertian data dikelompokkan. Data dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah di kelas. Lalu ada juga macam-macam ukuran gejala pusat. Ada rata-rata, median, modus, kuartil, dan persentil. Yang pertama itu ada rata-rata hitung atau min. Istilah min dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata hitung atau min adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencapai rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah di masing-masing kelas. Rumus dari rata-rata atau min yaitu X sama dengan sigma Fi Mi dibagi sigma Fi sama dengan buka kurung F1 M1 plus F2 M2 plus sampai Fk Mk dibagi F1 plus F2 ditambah sampai Fk tutup kurung. Jadi keterangannya itu
F sama dengan frekuensi, M sama dengan titik tengah. Lalu selanjutnya ada median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Rumusnya yaitu med sama dengan LM plus buka kurung N dibagi 2 dikurangi sigma F dibagi FM tutup kurung dikali C. Keterangannya itu med sama dengan median data kelompok, LM sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah frekuensi, sigma F sama dengan frekuensi kuantitatif di atas kelas median, FM sama dengan frekuensi kelas median, C sama dengan interval kelas median. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah, NIM 1218081, kelas 12313. 3. Macam-macam ukuran gejala pusat. C. Modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Rumusnya, mod sama dengan LMO ditambah buka kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung titik C. Keterangannya, mod sama dengan modus data kelompok, LMO sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, C sama dengan interval kelas modus. D. Kuartil. Pada prinsipnya, pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar. Sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Rumusnya, Q1 sama dengan LQ ditambah IN dibagi 4 dikurang sigma F dibagi FQ tutup kurung titik C. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumusnya, DI sama dengan LD ditambah IN dibagi 10 dikurang sigma F dibagi FD tutup kurung titik C. Persentil adalah ukuran retak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumusnya, PI sama dengan LV ditambah IN dibagi 100 dikurang sigma F dibagi FP tutup kurung titik C. Keterangan kuartil, desil, persentil. QI sama dengan kuartil ke data I. DI sama dengan desil ke data I. Persentil sama dengan PI sama dengan persentil ke data I. L sama dengan tepi bawah kelas kuartil, desil, persentil. N sama dengan jumlah frekuensi, sigma F sama dengan frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum QI atau DI atau PI. F sama dengan frekuensi kelas kuartil, desil, persentil. C sama dengan interval kelas kuartil, desil, persentil. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini dari kelas 12 3A13 NIM 12190802. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 tentang metodologi penelitian, mulai dari tempat penelitian. Tempat kegiatan untuk melakukan penelitian ialah di kelas 12 3A13 Universitas BSI Bogor. Lalu ada waktu penelitian. Waktu yang kita lakukan untuk menjalani kegiatan tersebut berlangsung selama 1 hari melalui Google Form. Lalu ada metodologi penelitian. Kita menggunakan metodologi deskriptif, yaitu dapat diartikan sebagai prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang. Lalu ada variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian? Sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor yang adanya menentukan atau mempengaruhi adanya variabel lain.
Karena waktu dilakukan untuk menjalani kegiatan penelitian ini berlangsung selama 1 hari melalui Google Form, maka dapat ditarik kesimpulan adanya nama lengkap, yaitu anggota mahasiswa kelas 12 3A 13 yang berpartisipasi dalam kuesioner. Ada jenis kelamin, perbandingannya pria 65,4% dan wanita ada 34,6% atau setara dengan 17 sampai 9 orang. Setelah itu tanggapan kelas ada 100% dari kelas 12 3A 13 dan umur anak mahasiswa 12 3A 13 17 tahun ada 0 tanggapan, 18 tahun ada 1 tanggapan, 19 tahun ada 9 tanggapan, 20 tahun ada 5 tanggapan, 21 tahun ada 7 tanggapan, 22 tahun ada 3 tanggapan, 23 dan 24 tahun ada 0 tanggapan, dan 25 tahun ada 1 tanggapan. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari saudari Ika. Sebelumnya Ika menjelaskan tentang diagram batang dari umur, dan saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi data umur. Nah, di situ ada data umur dan juga frekuensi. Ada umur 18 dengan frekuensinya 1, 19 dengan frekuensinya 9, 20 frekuensinya 5, 21 frekuensinya 7, 22 frekuensinya 3, dan 25 frekuensinya 1. Dan total keseluruhan frekuensinya itu ada 26. Di sini kami menggunakan bukan data berkelompok ya, karena tidak ada range atau jangkauan data umurnya 18 sampai 20 dengan range-nya frekuensinya 1, 21 sampai 28, range-nya 9, tidak seperti itu. Jadi kami hanya menggunakan data biasa, tidak berkelompok, dan karena interval itu hanya 1, perbedaan selisihnya 1, mungkin hanya terakhir aja dari 22 sampai 25 menggunakan ada 3 jangkauannya seperti itu. Jadi kami menggunakan data biasa, bukan berkelompok. Oke, untuk selanjutnya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh saudara Ridho Abdul Rafi Hermawan. Perkenalkan, nama saya Ridho Abdul Rafi Hermawan, kelas 12 3A 13, NIM 12190825. Di sini saya akan memberi kesimpulan dari presentasi tersebut. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata hitung 20,2, median 20, modus 19, kuartil ke-1 6,75, kuartil ke-3 20,25, desil ke-1 2,7, desil ke-9 24,3, persentil ke-70 21,9. Sarannya, dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS dapat memberikan manfaat yang besar bagi suatu organisasi perusahaan maupun pendidikan, yaitu waktu menjadi lebih efisien ketika melakukan pengolahan data mentah menjadi data berkelompok yang nantinya menjadi informasi bagi organisasi tersebut dalam menentukan keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika sebuah organisasi perusahaan maupun pendidikan masih menerapkan perhitungan manual dalam pengolahan data statistik, maka waktu yang ada menjadi kurang efisien dan pengerjaan dalam mengolah data menjadi kurang efektif. Bila dibandingkan hasil dari pengolahan data secara manual dengan hasil pengolahan data secara otomatis, yaitu dengan aplikasi Microsoft Excel, maka akan memperoleh hasil yang berbeda dari keduanya. Tingkat keakuratan pengolahan data secara otomatis lebih mendekati kebenaran daripada pengolahan data secara manual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan baik dari materi ataupun dari penyampaian materi. Selebihnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen Ibu Dini Setiorini selaku dosen statistika yang telah membimbing kami selama proyek ini digarap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.